Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan meyakini bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah, pastilah Allah menambahi kepada kita semua akan kenikmatannya, dan kita hindari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya, karena balasan orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah adab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan di antara sesuatu yang perlu kita syukuri adalah nikmat Islam. Nikmat Islam untuk agar supaya kita merasakan ketika kita mensyukuri nikmat Islam, kehidupan setiap diri kita mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka tenang ketika mengingat Allah. Ingatlah, hanya ingat Allah Subhanahu wa taala itu hati tenang. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka setiap individu kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, sungguh kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Ma'asyiral muslimin, kalau kita beriman kepada Allah dan mensyukuri nikmat Islam, maka pastilah negeri kita negeri yang makmur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau suatu penduduk negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, niscaya kami bukakan kepada mereka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dari langit dan bumi. Sungguh ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat Islam, dan kita buktikan bahwa kita bangga dengan Islam, mengamalkan Islam, menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, dan mempraktekkan Islam di negeri kita yang mayoritas kaum muslimin, niscaya kita lebih berhak apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Bani Israel ketika Allah mengajak kepada ahlul kitab, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Telah datang kepada kalian nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah menunjuki orang yang mengikuti keridhaannya subulas salam,
jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih, dan Allah akan mengeluarkan dari mereka, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menjanjikan orang yang beriman mengamalkan Islam seperti kenikmatan yang Allah sampaikan dengan kata-kata yang sangat jelas, narasi yang vulgar yang tidak perlu diterjemahkan. Mari kita lihat, sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah? Sudahkah kita melihat kedamaian dalam kehidupan kita? Sudahkah kita melihat kesejahteraan dalam negeri kita? Sudahkah kita melihat kemuliaan, kemandirian, kemajuan di negeri kita? Kita mengatakan diri kita muslim. Apakah hukum Islam sudah dijalankan di negeri kita? Kita mengatakan mayoritas Islam. Apakah pemimpin di negeri ini telah mengamalkan Islamnya, mencintai Islamnya atau belum? Sungguh, kekufuran adalah ketika kita tahu Islam itu baik, tapi kita tidak memahaminya. Kekufuran adalah ketika kita melihat Islam itu membawa kesejahteraan, Islam itu membangun negara yang baik, Islam itu memberikan solusi yang terbaik. Tetapi sudah 100 tahun, hampir 100 tahun kita merdeka, tapi kondisi semakin terpuruk. Ini merupakan satu kekufuran yang luar biasa. Lebih-lebih lagi, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak pendiri bangsa kita, Bapak pendiri negara kita telah menetapkan bahwa dasar dan falsafah negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mereka tetapkan ketika Soekarno pada tanggal 1 Juni hanya menawarkan kata-kata Pancasila. Pancasila demikian, Trisila demikian, Ekasila demikian, dan beliau sendiri menginginkan Pancasila seperti sekarang. Tapi urutan yang beliau sampaikan tidak diterima oleh BPPKI, dan ternyata beliau juga tidak memaksakan. Dan ternyata ketika 22 Juni dilontarkan Piagam Jakarta, Bung Karno sendiri setuju. Cuma kemudian ada usulan dihilangkan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Tapi ketika 18 Agustus, dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Hanya dengan tauhid itulah kita bisa mengantarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan dengan adanya manusia-manusia yang beradab, manusia-manusia yang bertauhid, kita bisa mengantarkan persatuan Indonesia. Karena dengan manusia yang beradab bertauhid, kita bisa menyelenggarakan negara dengan hikmah permusyaratan dalam perwakilan. Disitulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud. Dan itu ternyata telah ditetapkan pula oleh Bung Karno pada tanggal 5 Juli 59, dan diumumkan pada tanggal 10 Juli 59 bahwa setelah Indonesia kehilangan negara kesatuannya dan menjadi negara serikat, kemudian kembali lagi menjadi kesatuan negara Indonesia yang diperjuangkan oleh Masyumi, diperjuangkan oleh Muhammad Nasir. Kemudian dengan tegas dekret presiden mengeluarkan bahwa undang-undang dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 45, dijiwai Piagam Jakarta, dan dengan dekret presiden itulah kembalilah Pancasila, kembalilah Undang-Undang Dasar 45, dijiwai Piagam Jakarta. Ini merupakan suatu kejelasan bahwa pendiri bangsa kita termasuk Bung Karno menginginkan tauhid menjadi dasar negara kita. Keadilan sosial menjadi dasar keadilan negara kita, dan itu semuanya tidak boleh kecuali dengan manusia yang beradab. Cuma kemudian, apakah kita mensyukuri nikmat ini? Dasar ini sangat kuat sekali, dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang masjid harus dengan fondasi iman. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah memerintahkan untuk menghancurkan masjid yang dibangun atas kekufuran. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsad
dan liman haraballahu rasulah wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ketika Allah ingin menghancurkan masjid yang dibangun atas kekufuran dan mengharuskan kita menegakkan masjid dibangun di atas tauhid, maka sudah sewajarnya bahwa dasar negara adalah ruh daripada Islam yang harus ditegakkan atas tauhid. Karena apa? Negara akan hancur, bangunan akan hancur, institusi akan hancur ketika hancur fondasinya. Kata Allah, qad makaral ladzina min qablihim fa atallahu bunyanahum minal qawaid. Mereka telah bermakar, maka Allah hancurkan fondasi mereka. Fa kharra alaihimus saqfu min fawqihim, maka atap pun runtuh di atas mereka. Tapi ternyata ma'asyiral muslimin, harusnya yang melakukan ini Allah terhadap orang-orang kafir. Tapi kita dengar undang-undang yang baru dimunculkan dan ternyata seluruh fraksi setuju kecuali satu fraksi. Anggota DPR setuju, padahal mereka mengaku dirinya muslim, setuju dengan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang mengarah kepada komunis, yang mengarah kepada Trisila, yang mengarah kepada Ekasila, reduksi bukan penafsiran. Ternyata semua setuju dan tidak ada gerakan yang signifikan dari kita. Ini merupakan kekufuran yang luar biasa. Dan ketika akan diganti dengan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan kita tahu siapa mereka, dan ternyata pemimpinnya adalah orang-orang yang telah menghalalkan zina, memberikan kelulusan kepada orang yang disertasinya menghalalkan zina. Apakah ini bukan merupakan satu kekufuran yang sangat vulgar? Bukankah ini merupakan satu kudeta yang sangat sadis terhadap negara kita? Imanlah yang bicara. Nyawa kita di tangan Allah, rezeki kita di tangan Allah, kemuliaan kita di tangan Allah. Kita buktikan iman kita bahwa kita menjaga NKRI ini dengan identitas tauhid dan Islamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabi min ba'dih, wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kemuliaan kita bukan sesuatu yang kita terima. Kemuliaan kita bukan sesuatu yang ditempelkan oleh manusia kepada kita. Sebab itu semuanya mungkin merupakan sebuah ujian. Tapi kemuliaan kita, apa kontribusi kita terhadap Islam? Apa kontribusi kita kepada negara Indonesia ini? Dan sejauh mana kita merelakan jiwa kita, merelakan nyawa kita demi kebahagiaan bangsa kita, negeri kita yang kita cintai ini. Sebab urusan ini bukan urusan kita, tapi urusan juga cucu-cucu kita yang akan datang. Apa kata cucu-cucu kita ketika dasar tauhid negara kita diinjak-injak, akan dihilangkan sementara kita diam? Apakah kita akan mengatakan, iya memang kakekmu, ayahmu lebih cinta kepada dunia daripada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita membuktikan kemuliaan kita apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yamunnuna 'alaika aslamu. Mereka merasa mendapatkan, mereka merasa memberikan kenikmatan ketika masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan sampai Anda merasa memberikan kenikmatan Islam dengan keimanan kalian. Walakinnallaha yamunnu 'ala man yasha. Akan tapi Allah memberikan kenikmatan an hadakum lil Islam ketika Allah menunjuki kalian kepada Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina Muhammad warḍallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man khadala al muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man khadala al muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa qudratika ala ibadik. Allahumma angkit Indonesia minasyirki wal musyrikin. Allahumma angkit Indonesia minasyirki wal musyrikin wan nifaqi wal munafiqin wal ilhad wal mulhidin wasyi'ati wasyuyu'iyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Allah
Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan wa lana fiha salah illa a'antana ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.